Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya ya, teman-teman semuanya. Karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu kaligrafi digital dan ketentuan, terus penilaian dan kriteria-kriteria kaligrafi digital. Nah, dan saat sekarang ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat kaligrafi digital. Oke, baiklah teman-teman. Saya doakan semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel MK Media ini. Oke, sekarang yang pertama pengenalannya yaitu tentang aplikasi CorelDRAW. Di sini ada beberapa aplikasi, yaitu ada 3 ya yang biasa digunakan. Yang pertama itu CorelDRAW, kemudian yang kedua Adobe Illustrator, kemudian yang ketiga itu ada Photoshop. Oke. Mungkin ini suatu aplikasi yang sangat familiar, yang sangat banyak digunakan para desainer-desainer, khususnya mungkin lebih ke desain menuju vektor gitu ya. Nah, apa sih perbedaan dan keunggulan-keunggulan dari 3 jenis software ini? Kalau yang biasa saya gunakan yaitu CorelDRAW. Oke, CorelDRAW mungkin bagi teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya mendengar dengan kata-kata aplikasi CorelDRAW. Mungkin para kaligrafer yang biasa bermain di digital itu sudah tahu ya, mungkin sudah mendalami, sudah paham tentang aplikasi CorelDRAW. Oke, aplikasi CorelDRAW ini itu menciptakan suatu hal, karya yang berbentuk vektor gitu ya. Jadi kenapa maksudnya vektor ini? Ketika di zoom, ketika diperbesar di saat aplikasi Corel ini, dia tidak akan pecah. Beda halnya dengan karya yang berbentuk bitmap. Kalau bitmap ini sebenarnya dia bukan berbentuk garis, akan tetapi berbentuk titik-titik ya. Jadi kalau CorelDRAW ini asli berbentuk garis. Jadi ketika saat kita mengezoom dari ukuran berapa mili ataupun dengan berapa derajat yang kita mau gitu ya, itu insya Allah tidak akan pecah ataupun tidak akan hancur. Oke, jadi sangat bagus ketika kita membuat file besar di CorelDRAW ini. Ketika saat ingin kita buat banner ataupun baliho dan lain-lainnya, itu kan berukuran yang sekian meter lebarnya gitu. Jadi dengan karya CorelDRAW ini itu tidak akan hancur ataupun tidak akan pecah dengan resolusi yang bagus ya. Mungkin itu keunggulan dari aplikasi ataupun software CorelDRAW, dan dia sangat mudah sih digunakannya ya. Mungkin akan lebih sangat mudah dipahaminya gitu. Jadi dia tidak terlalu banyak embel-embel ataupun bisa dibilang lebih simpel lah dari aplikasi-aplikasi lainnya. Oke. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin di CorelDRAW ini dari pen brushnya gitu ya. Mungkin kekurangan dari pen brushnya karena dia berbentuknya vektor, jadi mungkin tidak diadakannya pen brush di sini, mungkin begitu gitu ya. Beda dengan halnya dengan Photoshop dan Adobe Illustrator gitu, yang ketika kita membuat shadow, ketika kita membuat bayangan, itu akan lebih nyata gitu.
daripada CorelDRAW ini. Oke. Tapi tergantung kita juga ya, kembali kepada kita juga bagaimana cara memainkannya gitu. Bagaimana cara kita mengolahnya dengan aplikasi CorelDRAW ini. Ya kita bisa menghasilkan karya ataupun sesuatu hal yang sangat spektakuler ataupun menakjubkan ya dengan satu aplikasi ini. Yang penting kita sudah bisa gitu. Bagaimana caranya mengotak-atiknya, bagaimana cara kita ini shadow ini, kemudian shadow selanjutnya itu menyatu gitu ya. Jadi CorelDRAW ini lebih ke bukan JPEG ya, ke vektor gitu ya. Resolusinya lebih besar dan bagus. Oke, kita lanjut nih. Ya mungkin itu ya yang saya tahu tentang aplikasi ataupun software CorelDRAW. Oke, kita lanjut sekarang kita lanjut di Photoshop. Nah, Photoshop juga ini mungkin sudah tidak asing lagi lah dari tahun kapan nggak tahu ya. Itu Photoshop dan CorelDRAW ini adalah dua aplikasi yang bisa dikolaborasikan gitu, yang bisa diperpadukan antara CorelDRAW dan Photoshop gitu. Nah, kelebihannya dari Photoshop ini itu bisa membuat shading ataupun bayangan ataupun hasil karya yang lebih maksimal gitu ya, menurut saya ya. Ya mungkin bisa dibilang lebih ke pengeditan foto ataupun pengeditan animasi-animasi gitu ya. Mungkin lebih ke situ gitu. Diciptakannya aplikasi Photoshop ini gitu. Makanya dari pengaturan, dari tampilan dan sebagainya itu berbeda gitu. Jadi perbedaannya kalau dari Photoshop ini menghasilkan dia itu bitmap, bukan vektor, menghasilkan filenya itu ya, yaitu bitmap. Jadi ketika kita zoom dengan resolusi yang sangat besar, kita zoom sangat dekat, itu nanti akan terlihat seperti bintik-bintik titik gitu ya. Jadi perbedaannya dengan CorelDRAW itu, kalau CorelDRAW itu menghasilkan file yang berbentuk vektor, kemudian kalau Photoshop menghasilkan berbentuk bitmap. Nah, seperti itu. Dan Photoshop ini lebih cocok digunakan ketika untuk mengedit foto ya, sudah saya jelaskan tadi, mengedit foto dan animasi-animasi lainnya. Dan kemudian CorelDRAW ini dia itu lebih ke size gitu. Jadi resolusi hasilnya tuh sangat besar dan sangat bagus gitu. Nah, mungkin itu ya perbedaan antara Photoshop dan CorelDRAW. Ya mungkin kalau kita ingin menghasilkan karya yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, itu ketika kita selesai membuat ataupun mengetres karya kaligrafi kita ya, contohnya dari CorelDRAW kita pindahkan ke Photoshop gitu. Jadi mungkin yang sudah biasa bermain di situ akan paham gitu bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Jadi dari CorelDRAW ini setelah jadi mungkin dijadikan PNG ataupun filenya langsung kita ekstrak ke Photoshop. Demikian. Jadi nanti kita akan menghasilkan karya yang lebih bagus, lebih indah gitu ya. Karena dari shadow ataupun bayangan dan yang lainnya di Photoshop itu akan lebih indah gitu terlihatnya. Oke, mungkin itu perbedaan antara CorelDRAW dan Photoshop dan kelebihannya juga ya. Oke, kemudian sekarang aplikasi yang ketiga yaitu Adobe Illustrator. Nah, si Adobe ini katanya sih ya itu perpaduan antara CorelDRAW dan Photoshop gitu. Mengapa demikian? Karena ada beberapa pengaturan-pengaturan yang ada di Photoshop itu berada di dalam Adobe Illustrator. Dan begitu juga aplikasi-aplikasi pengaturan yang ada di dalam CorelDRAW itu ada juga di dalam Adobe Illustrator. Nah, jadi bisa dibilang Adobe Illustrator ini
itu perpaduan antara CorelDRAW dan Photoshop. Nah, mungkin kalau yang sudah terbiasa di CorelDRAW akan lebih nyaman di CorelDRAW, yang terbiasa di Photoshop lebih nyaman di Photoshop, yang biasa di AI mungkin di AI gitu ya. Akan tetapi si AI ini memiliki kelebihan antara duanya itu ya, dia menghasilkan hasil karyanya itu vektor ya, bukan bitmap, dia itu vektor. Jadi di zoom resolusi dengan besar juga bagus ya, seperti dengan CorelDRAW. Kemudian efek-efeknya itu ada seperti efek-efeknya Photoshop, biarpun nggak semuanya itu ada dalam aplikasi Adobe Illustrator ini. Nah, jadi sebenarnya lebih baik dan bagusnya bagi teman-teman ya, kita belajar Adobe Illustrator dulu, itu sebelum kita masuk CorelDRAW, sebelum kita masuk Photoshop. Ya, bisa dibilang Adobe Illustrator ini adalah dasar dari antara kedua tadi, itu antara CorelDRAW dan Photoshop. Oke. Nah, mungkin itu ya yang biasa digunakan oleh para desainer ataupun editing dan yang handal profesional. Tetapi yang lebih familiar, yang lebih terkenalnya gitu, yang biasa digunakan untuk desain, untuk animasi dan pengeditan lainnya itu di Adobe Illustrator ya. Nah, mungkin seperti itu aja ya teman-teman semua. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana cara menggunakannya dari aplikasi-aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, mungkin nanti sesi selanjutnya kita akan mengetres melalui aplikasi ini dan terus melalui aplikasi ini selanjutnya. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel LMK Media ya. Salam LMK Media. Semoga hal ini bermanfaat dan selalu diberikan kelancaran untuk kita belajar dan diberikan kemudahan untuk mencari rezeki kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just follow